Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudara yang dirahmati Allah, di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan dan kita bersyukur juga kepada Allah Ta'ala yang telah dan masih memberikan nikmat begitu banyak pada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita mensyukurinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, kita masuk di pembahasan yang berikutnya di kitab ini. Jadi kita sudah bahas kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya, baik itu tentang arkanul Islam ya, atau rukun-rukun Islam, kemudian juga terkait dengan muqaddimah dan yang lain. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya, ada di halaman 16 ya, al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dibesarin sedikit. Tes.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa amma al-imanu billahi fayatadhammanu arba'at umur. Adapun iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung 4 hal. Jadi iman kepada Allah mengandung 4 hal. Yang pertama, al-amrul awwal al-imanu biwujudillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah iman terhadap wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang mereka tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi beriman bahwasanya Allah itu ada. Kadang-kadang kita pun dalam hidup kita lupa bahwasanya Allah melihat kita. Misalnya seseorang yang dia meyakini bahwasanya Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu, maknanya ada 3 bagian yang penting. Pertama, ya'lamu ma kana. Allah tahu apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi dari kejadian yang telah lewat, Allah mengetahuinya. Kita dulu pernah diambil sumpah di alam ruh, alastu bi rabbikum, qalu bala. Apakah aku sebagai Rabb kalian? Kita menjawab, bala. Benar wahai Allah, engkau sebagai Rabb kami. Syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya katanya kami menyaksikan, kata para malaikat. Sebagian menyebutkan, yang mengatakan adalah kita juga waktu di alam ruh. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya jangan ada orang di hari kiamat yang mengatakan kami lupa dengan janji ini. Jadi kejadian di alam janin kita pun diketahui Allah Ta'ala. Termasuk apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin, Allah Maha Tahu. Karena itu sangat heran kalau ada orang memahami bahwa Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu, tapi dia tidak meyakini bahwa Allah ya'lamu ma kana. Allah tahu yang sudah terjadi. Makanya di Quran terbagi 3. Isi Quran itu ada 3 macam. Pertama akidah, kedua muamalah atau ahkam, ketiga qasas. Qasas artinya kisah, jamaknya qasas. Kisah ini Nabi tidak tahu apa yang terjadi dari nabi-nabi terdahulu, karena Nabi SAW Nabi terakhir. Maka Allah mengkisahkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, dan itu menunjukkan bahwa Allah ya'lamu ma kana. Allah tahu apa yang sudah terjadi. Misalnya kisah Nabi Adam diceritakan dalam Al-Baqarah, kisah Nabi Nuh alaihi salam diceritakan juga dalam surat Hud. Kemudian juga nabi-nabi setelahnya, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, sampai kepada Nabi Syuaib, Nabi Musa alaihi salam, dan anbiya yang banyak yang diceritakan dalam Quran. Yang paling banyaknya kisah Nabi Musa alaihi salam, menunjukkan bahwa Allah ya'lamu ma kana. Allah tahu yang sudah terjadi. Kalaulah saja Nabi SAW diperintahkan oleh Allah misalnya untuk mengarang, tentu tidak akan bisa. Maka Nabi SAW mendapatkan kabar dari Allah, dan itu menunjukkan kisah waqi'iyah. Maka itu yang benar adalah kisah itu syaratnya 2. Pertama waqi'iyah atau waqi'un, terjadi. Yang kedua adalah dia tattabi'ul athar, bisa dirunut. Jadi kalau misalnya seseorang dia bercerita sesuatu, dia bilang ini kisah kancil dan buaya misalnya, itu bukan kisah, itu dongeng, karena tidak terjadi kejadiannya. Yang kedua, tidak bisa dirunut. Jadi kalau misalnya seseorang merunutnya, nggak bisa. Artinya siapa riwayatnya, riwayat siapa kisah tersebut misalnya, apakah riwayatnya sahih ataukah dhaif, dan begitulah seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa setiap kita harus meyakini bahwa Allah Al-Alim maknanya ya'lamu ma kana. Mana Al-Alim yang kedua, wa ya'lamu ma sayakun. Allah mengetahui hal-hal yang sedang dan akan terjadi. Jadi Allah tahu, mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi.
Oleh karenanya kalau misalnya seseorang dia meyakini bahwasanya Allah mengetahui hal-hal yang sedang dan akan terjadi, maka dia tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Dia akan selalu berusaha memperbaiki diri sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang terbaik. Misalnya gini, sekarang pagi ini saya dan antum ada di sini kan. Kita mungkin tidak tahu siapa yang ikhlas di antara kita, tapi Allah Maha tahu. Oh, si fulan ikhlas, si fulan tidak ikhlas. Karena Allah tahu, ya'lamu ma sayakun, apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Begitu juga misalnya seseorang ketika dia hari ini tidak pernah tahu apa yang bakal dimakan besok dan lusa, maka Allah sangat amat tahu apa yang akan dilakukan besok dan lusa. Misalnya di antara kita sudah diketahui Allah apa ucapan yang bakal keluar kapan, misalnya di 10 hari yang akan datang atau bahkan 100 tahun yang akan datang sekiranya kita masih hidup. Allah sudah tahu apa yang bakal kita kerjakan. Makanya seorang mukmin dia akan berusaha untuk selalu berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma qdurli qadran hasanah. Ya Allah, katanya takdirkan aku dengan takdir yang baik. Takdirkan aku dengan takdir yang baik. Ini makna yang kedua, ya'lamu ma sayakun. Maka dari itu kalau misalnya seseorang lihat daun-daun yang ada di depan kita, katakanlah Allah Maha tahu kapan daun ini akan jatuh, dan hari ini siapa saja yang berdoa kepada Allah, kemudian apa yang diperbuat oleh binatang yang ada di bawah kaki kita, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu seorang mukmin harusnya dia yakin karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, harusnya dia ikhlas dalam beramal. Termasuk seseorang mestinya dia karena yakin bahwa Allah Al-Alim, maka dia tidak akan banyak berbuat maksiat karena Allah mengetahuinya. Itulah masalahnya kenapa kalau kita bangun malam jam 3, jam 2, habis itu gimana? Kita tidur lagi. Kenapa tidur lagi? Karena waktu itu kebanyakan kita lupa bahwasanya Allah melihat kita. Seorang pekerja atau karyawan tidak akan pernah dia takut dengan CCTV karena Allah Maha tahu ada atau tidak yang melihat. Hatta seseorang misalnya dia membohongi dirinya, semua dimatikan, CCTV-nya dimatikan, katakanlah semuanya juga dihilangkan, tetap Allah Maha tahu, dan ini tidak akan menyelesaikan atau menyelamatkan dia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui. Adapun yang bagian yang ketiga dari Al-Alim ini adalah wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tahu hal-hal yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadinya. Misalnya doanya orang yang ada di alam kubur, orang-orang kafir yang mereka berdoa, Rabbi arji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, la'alli amalu salihan fima tarak. Niscaya kami akan berbuat dengan perbuatan yang sama. Artinya kami akan berbuat kebaikan-kebaikan yang dahulu kami tinggalkan. Faqala ta'ala law ruddu la'adu liman hu'an. Kalau kami kembalikan, kata Allah, niscaya mereka itu akan berbuat sesuatu yang diharamkan. Jadi akan kembali mengerjakan sesuatu yang dahulu pun dikerjakan olehnya. Artinya perintah ditinggalkan, larangan malah dikerjakan. Makanya Allah menjawab law ruddu la'adu liman hu'an. Kalau mereka dikembalikan, mereka pasti akan berbuat hal-hal yang kami dahulu larang. Jadi hari ini misalnya seorang menyesal ya, ketika dia katakanlah tidak berbuat kebaikan, dia menyesal, itu bagus. Tapi ketika seseorang menyesalnya bukan di dunia, di akhirat, kenapa dulu saya tidak jadi mukmin, maka nggak ada manfaatnya. Hari ini misalnya kita menyesal tidak datang ke pengajian misalnya, maka di dunia lebih manfaat dan itu bermanfaat, sementara di akhirat yang penyesalan ini nggak ada manfaatnya. Nah, oleh karenanya disebutkan oleh beliau
bahwa tiga hal tersebut di antara makna al-alim menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memang ada. Jadi oleh karena itu beliau menyebutkan di sini beberapa bagian. Katanya wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu. Di antara dalil bahwasanya Allah itu ada empat bagian di sini. Di antara dalil bahwasanya Allah itu ada 4 bagian. Pertama adalah al-fitrah, dalil fitrah. Fitrah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Wa amma dilalatul fitrah ala wujudihi subhanahu wa ta'ala fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabki tafkirin. Kata beliau, fitrah itu bahwasanya Allah itu ada karena segala makhluk telah difitrahkan di atas iman. Semua makhluk ini fitrahnya di atas keimanan. Termasuk seorang bayi yang lahir, fitrahnya itu dia di atas keimanan. Makanya ada hadis yang ini dinukil juga oleh beliau, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali dia dalam keadaan fitrah. Fitrah ini artinya Islam. Jadi salah kalau diartikan fitrah itu kertas kosong. Sudah ada isinya kertasnya, isinya Islam. Dalilnya karena Nabi SAW menyebutkan fa'abawah di lanjutan berikutnya kan. Fa'abawahu ayuhawidani ayunassirani ayumajisani. Tergantung dua ayahnya. Abawah dua ayah, maksudnya ayah dan ibu. Sebagaimana qamaran dua bulan, maksudnya bulan dan matahari. Fa'abawah tergantung kedua orang tuanya, apakah dia mau jadi buat Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan tidak dikatakan dalam hadisnya au yusallimanihi, kedua orang tua yang membuat dia Islam. Karena aslinya semua bayi yang lahir sudah muslim. Makanya Nabi SAW menyebutkan juga di hadis yang lain, misalnya kisahnya Aisyah ketika menyebutkan tuba li hadza usfurun min asafiril jannah lam ya'mal su'a. Ada seorang anak Ansar meninggal. Apa kata Aisyah? Tuba li hadza, bahagialah dia, usfurun min asafiril jannah, burung dari burung-burung di sorga. Nah, sebagian menjelaskan bahwasanya maksud burung dari burung-burung di sorga, bayi ini yang meninggal ayah ibunya muslim, dia sekehendak dia pergi kemana saja di sorga. Bahkan dalam ahkamut tifl dia menunggu kedua orang tuanya dan dia gandeng tangan orang tuanya masuk ke dalam surga. Nah, atau pemahaman yang lain sebagaimana tentang arwahnya para syuhada yang ada di tembolok seekor burung yang terbang kemana saja di surga. Dan itu diantara tafsir wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah kalian mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal atau mati, bahkan dia hidup. Nah, intinya ikhwas sekalian, fitrah ini artinya dia Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebentar, ada yang terlewat. Bagaimana dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, khalaqallahu khalaqallahu fir'auna fi batni ummihi kafira wa khalaqallahu Yahya fi batni ummihi mu'minan. Allah menciptakan Yahya ibnu Zakaria di perut ibunya dalam keadaan mukmin, dan Allah ciptakan Fir'aun di perut ibunya dalam keadaan kafir. Hadis ini pertama sahih, hanya saja difahaminya adalah penjelasan para ulama pertama bahwa Fir'aun ketika dia di perut ibunya masih fitrah, begitu dilahirkan masih fitrah, begitu dia sebelum balik masih fitrah, kemudian setelah itu berubah, fajtalathum syayatin, dibelokkan oleh syaitan, jadilah Fir'aun. Makna diciptakan di perut ibunya dalam keadaan kafir artinya ketetapan takdirnya dia di Lauh al-Mahfuz lam yataghayyar wa lam yatabaddal,
tidak akan berubah dan tak akan berganti. Sama dengan kita. Siapa yang tahu hari ini kita mau seperti ini? Kita tahunya setelah kejadian. Tapi di Lauhul Mahfuz sudah ada ketetapan Allah yang itu memastikan si fulan begini dan begitu. Dan itu tidak berubah, tidak berganti. Makanya ketika Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan. Para mufassir menyebutkan itu adalah dalam catatan malaikat, dan ini kejadian di perut janin seseorang. Ketika malaikat diberitahu Allah umur si fulan misalnya 60, malaikat tidak tahu orang ini nantinya kalau hidup apakah dia silaturahim ataukah tidak. Ketika dia silaturahim, bertambahlah umurnya bukan 60 yang dicatat di catatan malaikat, tetapi dia jadinya 100 tahun misalnya. Dan yang di Lauhul Mahfuz itu yang 100 tahun. Begitu juga kalau orang ini memutus silaturahim, dalam catatan malaikat 60 tahun waktu dia dijanin, karena dia memutus silaturahim jadilah umurnya 40 tahun, berkurang usianya. Kita taunya yang kejadian. Jadi kata beliau, amma dilalatul fitrah ala wujudihi subhanahu wa ta'ala fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabki tafkirin. Tidak usah berpikir sebelumnya, fitrahnya itu mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu ada. Tidak usah dia taklim, harus belajar dulu. Fitrahnya yakin bahwa Allah itu ada. Makanya orang-orang Arab jahiliyah sangat mudah. Kalau ada bekas kaki onta, pasti ada ontanya. Kalau ada katakanlah jejak orang, mesti ada orangnya, kan gitu. Itu orang Arab jahiliyah, sangat sederhana. Bahkan setiap bayi yang lahir, kenapa dia mencari air susu ibunya? Itu sudah fitrah, gak usah diajari. Laki-laki akan condong kepada perempuan dan kebalikannya, itu sudah fitrah. Nah, begitu juga mengetahui Rabbnya, dia adalah fitrah. Saya sangat yakin orang-orang yang di luar agama Islam pun, mereka aslinya sedang mencari siapakah Rabb yang sesungguhnya layak diibadahi. Karena fitrah tidak bisa dibohongi. Termasuk misalnya seorang anak misalnya, dia akan lebih mudah menghafal Al-Quran daripada menghafal kitab-kitab yang lain. Itu fitrah. Baik. Wala yansarifu an muqtada hadhihi al-fitrah illa man tara ala qalbihi ma yusarifuhu anha. Sesungguhnya fitrah ini tidak akan belok, tidak akan bergeser selama hatinya tidak dibelokkan oleh apa? Oleh syaitan dan oleh syubhat. Maka dari itu orang-orang yang nikah mut'ah misalnya, kalau hatinya tidak dibelokkan, mereka juga tidak akan nyaman dengan cara seperti itu. Hatta dirinya aslinya tidak yakin bahwa itu tuh benar. Semua pelaku maksiat, ikhwan, kalau fitrahnya masih lurus, dia akan nggak enak dan akan berat pertamanya. Orang yang joget di panggung pertamanya, dia kalau fitrahnya masih ada, dia yakin ini jelek. Bahkan banyak perampok yang menasihatkan kepada anaknya, kamu jangan jadi perampok seperti saya. Itu karena fitrahnya mengatakan bahwa ini salah. Bahkan binatang dengan fitrah yang ada, kucing kalau dia ngambil makanan di meja tanpa izin pemiliknya, dia mungkin juga takut. Cuma karena dosa dan maksiat, manusia fitrahnya tertutup. Misalnya seorang subuhnya kesiangan, dia menyesal. Kesiangan 2 kali, menyesalnya berkurang. Kesiangan tiap hari, nggak menyesal. Atau orang membuka aurat, maka dia bersedih, minimalnya itu 2-3 kali jadi biasa. Sama juga dengan orang mencuri dan membunuh. Jadi oleh karena itu fitrah kalau sudah tertutup, maka itulah yang terjadi
sehingga fitrahnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Hada huwal awal, jadi dilalatu al-fitrah. Maka dari itu kambing ikhwan, ketika dia paceklik kepanasan dan yang lain, dia akan menengadahkan ke langit, dan ini fitrah binatang juga demikian. Bahkan kambing yang melahirkan, kalau antum lihat, dia sering menengadahkan ke langit, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusannya. Taib thaniyan wa amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala fali'anna hadhil makhluqat ya sabiquha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin awjadaha. Adapun dalil akal bahwa Allah itu ada, karena semua makhluk ini pasti ada mulainya, ada yang awalnya, mau tidak mau ada yang mengadakan. Jadi kalau teori abiogenesis yang mengatakan semua terjadi dengan sendirinya, ini dibantah dengan yang seperti itu. Bukankah ada yang menciptakan manusia dahulu dari Adam Allah ciptakan. Oleh karena itu ketika ilah-ilah yang lain diyakini sebagai ilah, akan terhenti kepada jawaban siapakah yang menciptakan langit dan bumi. Tanyakan kepada semua agama siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka diam, tidak bisa dijawab. Yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwan, tadi kita bilang bahwa orang Arab jahiliyah mereka mudah memahaminya. Kalau ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Maka orang-orang Imam Syafi'i pernah berdialog dengan orang-orang Syuyu'in. Syuyu'in ini orang-orang ateis. Mereka tidak meyakini adanya Allah, adanya ilah, yakni Allah Ta'ala, dan mereka meyakini dengan apa yang disebut dengan teori sudfah. Sudfah itu terjadi tiba-tiba. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i ketika dialog, beliau menceritakan bahwa saya ketika datang terlambat karena tadi di tengah jalan harus melewati sungai. Sungainya deras, gak bisa dilewati. Akhirnya ada sebuah pohon tumbang dengan sendirinya, lalu pohon ini membelah dengan sendirinya, lalu jadi perahu dengan sendirinya. Lalu saya naik di atasnya, dia pun berjalan dengan sendirinya. Lalu sampai ke sini terlambat. Maka orang-orang Syuyu'i ini mengatakan, lihat katanya ulamanya kaum muslimin itu berbohong. Tidak mungkin ada pohon jatuh dengan sendirinya. Tidak mungkin pohon belah-belah dengan sendirinya. Tidak mungkin dia kayu ini menjadi perahu dengan sendirinya. Mesti ada yang buat. Maka Imam Syafi'i membalikan, kalian tidak yakin bahwasanya bumi dan langit ada yang menciptakan? Akhirnya separuh mereka masuk Islam, orang-orang ateis ini. Jadi oleh karenanya sangat sederhana ikhwan. La yumkin an tujad nafsaha bi nafsiha. Tidaklah mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menyebabkan. Jadi ada as-sabab, ada musabbab. Maka dari itu kalau ada seseorang dia berdoa, Allahumma rzuqni waladan, ya Allah berikan rizki aku seorang anak. Lalu dia ditanya, antum sudah berusaha nikah belum? Belum katanya. Ya sudah, sekarang berusaha nikah, cari pasangan, insya Allah punya anak. Satu orang yang berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni, berikan aku rizki, tapi tidak mau usaha, maka ini sebuah kesalahan dalam memahami dalil. Li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu, karena sesuatu tidak akan bisa menciptakan dirinya. Wa li'annahu qabla wujudihi ma'dumun, fa kaifa yakunu khaliqan. Dan sebelumnya itu tidak ada, maka ketika tidak ada dan diadakan, bukankah ada yang menciptakan? Cuman saya kadang-kadang dalam bahasa kita istilah khaliq ini dimanakan beda. Misalnya ada orang nanya, siapa yang menciptakan listrik misalnya? Dia sebenarnya bukan menciptakan, dia hanya mungkin merangkai-rangkai dan seterusnya, pencipta robot, pencipta ini dan yang lain. Sebetulnya pencipta yang hakiki hanyalah Allah Ta'ala. Nah, wala yumkin an tujad sudfah, tidak mungkin terjadinya itu tiba-tiba. Li'anna kulla hadith la budalahu min muhdith. Jadi oleh karena itu semua kejadian ini ikhwan mesti ada fa'il atau ada yang melakukannya. Maka kalau ada hujan turun, sebagian orang mengatakan hujan ini turun karena ada panas.
Panas ini menguapkan air yang dari laut, dari mana-mana, lalu jadilah awan. Awan ditiup angin, jadilah hujan. Terus di mana Allah Ta'ala, mana malaikat yang mengatur hujan kalau begitu? Jadi yang lebih benar, semua sudah diatur, bahkan hujan itu termasuk yang ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Jadi hujan yang turun ke bumi ini sudah Allah tetapkan ulang di malam Lailatul Qadar, dan itu rincian dari takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan itu diantara makna firman Allah Ta'ala, yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Di malam tersebut kami putuskan segala urusan dengan bijak. Di antara yang diputuskan, kata Nabi SAW, pertama adalah man mata fis sanah, siapa yang meninggal dalam setahun. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan ulang siapa yang meninggal dalam setahun. Jadi kalau kita tahun ini sampai Ramadan kemarin yang tadi ya belum meninggal, berarti nama kita bukan yang tercantum di malam Lailatul Qadar bahwa dia akan meninggal di tahun tersebut. Lailatul Qadar Ramadan kemarin, ikhwan, menetapkan siapa yang bakal meninggal di tahun ini. Jadi kalau kita masih hidup sampai Ramadan tahun depan, dan Lailatul Qadar Ramadan tahun depan, kita belum meninggal, berarti kita bukan orangnya yang tercatat di malam Lailatul Qadar kemarin kita meninggal. Makanya saudara-saudara kita yang meninggal barusan atau yang kemarin atau yang mungkin bulan depan, dia adalah yang tercatat di malam Lailatul Qadar tahun ini atau tahun kemarin, maksudnya Ramadan yang kemarin, bahwa dia akan meninggal di tahun ini. Sama dengan rizki, kalau tadi antum misalnya ada yang minum teh, ada yang minum kopi dan yang lain, maka minuman yang kita minum hari ini adalah bagian dari rizki yang ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar Ramadan yang kemarin. Pokoknya setahun. Termasuk kalau ada yang meninggal di tahun ini, siapa yang hidup, yang dilahirkan, dan siapa yang meninggal, wa minar rizq. Di antara rizki adalah hujan, termasuk hujan dalam setahun ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Jadi oleh karena itu seorang mukmin, makanya ketika hujan turun dia bilang apa? Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikan kami hujan yang bermanfaat. Yang kedua, dia tidak mencela hujan karena hujan adalah rahmat. Karena Rasulullah bersabda, la tasubbu dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Jangan kalian cela ya musim atau celah hujan, karena Allah pemilik waktu, Allah yang mengatur, dia yang menciptakan. Dan poin ketiga, hujan ini bukan karena hanya penguapan, tidak, itu cuma proses saja yang kita tahu, itu pun tidak sepenuhnya benar. Demi Allah, sekiranya tidak ada penguapan pun bisa hujan diturunkan. Bagaimana sikap antum dan saya ketika Abdullah bin Abbas, yang dia adalah mujabud doa, seorang yang doanya tidak pernah ditolak, ketika musim kering di zaman Umar, datang Umar bin Khattab meminta beliau dan sahabat yang lain, meminta kepada Abbas agar berdoa supaya dia meminta kepada Allah hujan diturunkan. Maka Abbas menengadahkan tangan, seketika langit yang sangat panas tiba-tiba langsung gelap dan langsung turun hujan. Iya, mujabud doa. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini, masya Allah, kita datang kepadanya, disuruh atau dia diminta berdoa dan pasti dikabulkan. Cuma masalahnya di situ, sebagian orang kadang salah dengan hujan ini, dikiranya bisa diatur oleh kita. Makanya ada istilah pawang hujan dan yang lain, yang sebetulnya itu adalah sebuah kesyirikan. Karena dia mau hajat, akhirnya dia datang bayar ini dan itu. Itu mencacati akidah kita. Jadi, ikhwas sekalian, kata beliau, wala yumkin an tujad sudfah. Tidak mungkin jadinya itu secara tiba-tiba. Jadi kita taunya misalnya tiba-tiba jadi begitu. Iya, tapi sebetulnya ada prosesnya. Hanya kita yang tidak tahu, karena memang Allah SWT merahasiakan sebagiannya
dalam rangka di situ karena banyak hikmah. Kemudian wali anna wujudaha ala hadan nizamil badi' wa tanasuq, kata dia, wal irtibat al multahim bainal asbab wal musabbabat. Jadi ada hubungan antara sebab dan akibat. Kalau seorang mahasiswa dia ingin nilainya bagus, belajar. Walaupun ada kejadian dia tidak belajar dan lulus. Kalau ingin dapat istri atau dapat suami, berusaha. Walaupun ada orang tidak berusaha, mungkin dapat. Tetapi sunnatullah yang diperintahkan adalah seperti itu. Kalau ada seseorang mengatakan dia tarkul asbab bil kulliyah, meninggalkan sebab secara keseluruhan, misalnya di depannya ada minuman, lalu dia bilang saya haus, 2 jam dia bilang saya haus, itu diminum. Enggak, yang penting kalau Allah sudah takdirkan saya enggak haus, saya juga enggak haus. Maka ini naqsun fil aqli, adalah kurang akalnya. Kemudian al-i'timad bil asbab, menyandarkan kepada sebab secara keseluruhan, ini juga bisa jatuh kepada syirik. Misalnya seseorang mengatakan ayo berusaha pasti dapat, katanya. Terus saya doa enggak usah doa enggak ada pengaruhnya apa-apa. Maka ini jatuh kepada syirik. Seperti orang yang mengatakan, dan ini kejadian dahulu di zaman orang-orang Qadariyah An-Nufat, dia bilang, ini seorang majikan, dia bilang wallahi sya'ashrabu hadzal ma' wa illam astati an ashrab, atau wa illam ashrab hadzal ma' anta, katanya, hurrun liwajhillah atau hurrun liwajhillah. Saya demi, kata dia, akan meminum air di gelas ini, dan kalau saya tidak bisa meminumnya, kamu wahai budakku akan saya bebaskan. Sangat dia yakin, tidak pakai insyaallah. Kenapa? Saya pasti bisa melakukan. Apa yang terjadi? Ketika dia megang gelasnya, budaknya langsung loncat, dan di gelasnya dia apa? Ini pakai tangannya mengajari majikannya bahwa tidak semua yang dikatakan itu pasti bisa dilakukan, sekaligus dia membebaskan dirinya. Kan banyak ikhwan hari ini orang yang biasa dapat gaji, misalnya gajinya tanggal 1, tanggal 30 dia berani ngutang sebanyak-banyaknya. Terus gimana? Saya besok gajian. Kenapa nggak pakai insya Allah? Udah nggak usah pakai insya Allah, sudah tiap tanggal 1 pasti gajian. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi gimana? Ternyata dia terjadi sesuatu sehingga tidak bisa diambil honornya. Jadi intinya ini hal yang terkait dengan asbab dan musababat. Oleh karena itu akidah Ahlussunnah menyebutkan sebab harus diambil, ya, itu sebagai usaha seseorang hamba untuk mendapatkan, ya, musabbabat. Musabbabat adalah akibat. Seorang masuk surga, apakah ada sebabnya? Ada. Apa sebabnya? Allah berikan rahmat kepada dia. Salah satu di antara pengikat rahmat atau penyebab rahmat turun, amalan saleh. Jadi ada sebabnya kenapa dia masuk surga. Begitu juga orang yang masuk neraka, ada sebabnya. Kaidah kedua, mengambil sebab secara keseluruhan dan menafikan doa adalah cacat dalam akidah. Berarti nggak benar akidahnya. Dan itu masuk kategori Qadariyah An-Nufat. Mereka yang sama sekali menafikan Allah dan beralasan dirinya atau usahanya saja. Seperti orang yang mengatakan kalau bukan karena saya di kampung ini tidak akan seperti ini. Itu sama kalimatnya dengan yang tadi. Atau seorang yang mengatakan misalnya kalau bukan karena saya, ya, Anda dan seterusnya masih tersesat. Jadi ini juga kalimat yang harus diluruskan. Walaupun sebagiannya mungkin benar, tapi hakikatnya kalau itu diyakini dengan salah, maka dia salah. Dan termasuk juga poin yang ketiga dari masalah sebab dan akibat adalah menggabungkan sebab dan digabungkan dengan doa adalah yang terbaik. Mencari sebab lalu dia berdoa. Misalnya seorang berusaha, dia sambil berdoa,
Atau seorang mahasiswa dia belajar sampai bukunya hafal, halaman 1 sampai terakhir jumlah koma dan titik di buku catatannya ini, ternyata ujian lalu nggak lulus, maka kita baru bilang qadarallahu ma syaa fa'al. Ya, oleh karena itu di alinea berikutnya beliau menyebutkan wa qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala hadha dalil. Allah menyebutkan dalil akli ini wal burhan al-qat'i fi surati Tur, dalam surat At-Tur, ketika Allah berfirman am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah kalian menciptakan dari sesuatu atau kalian diciptakan? Fir'aun sekalipun yang mengatakan ana rabbukumul a'la tidak mampu menciptakan seekor lalat yang hinggap di makanan milik dia. Bahkan dia tidak bisa melarang lalat untuk hinggap di makanan miliknya. Bahkan Fir'aun tidak bisa menolak ketika dia ingin buang air besar, cari WC dan yang lain, tak bisa dia tolak. Dia pun tidak bisa menolak sebuah atau selembar rambut di kepalanya menjadi putih, sebagaimana dia menolak misalnya kulitnya menjadi keriput dan yang lain. Dia tidak bisa. Yakni katanya annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq, artinya mereka tidak diciptakan kecuali di situ ada khalik, sang pencipta. Walahumul ladzina khuliqu anfusahum, dan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Semuanya ini ikhwan sekalian, ada yang menciptakannya dan ada yang mengadakan. Maka itu sangat heran kalau seseorang tahu yang menciptakan Allah Ta'ala, dia malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini, ini riwayatnya, kata beliau, walihada lama sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra surat Tur, fabalagha hadhihi al-ayat am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kemudian wa kana Jubair yauma idin musyrikan. Jadi kata beliau, dulunya saya ini musyrik. Jubair bin Mut'im dulunya musyrik. Kada qalbi an yatira wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Kata beliau, hampir-hampir saja hatiku terbang, dan itu awal pertama iman ada dalam dadaku. Ketika Allah Ta'ala menyampaikan atau Allah berfirman dalam banyak ayat, apakah kalian yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Sama juga misalnya gini, kepada para petani kan, a antum tazra'unaha am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkan padi, menumbuhkan tanaman ini, atau kami yang menciptakan, kata Allah, atau kami yang menumbuhkan? Seorang petani tidak bisa dia lakukan kecuali apa? Menanam benih, menyirami, menjaga dari tikus, kemudian berdoa. Maka Allah Ta'ala yang menumbuhkan dan petani tidak menumbuhkan. Cuma sayang, banyak ketika padi dalam keadaan luar biasa indahnya, bersyukurnya bukan kepada Allah, malah dia ujub, memang ini hasil usaha saya, memang saya begini dan begitu, ini karena teknik penyiraman beda, ini karena bibitnya yang unggul dan yang lain. Allah dilupakan. Sama dengan seorang pedagang, ketika dia berhasil lalu dia kadang melupakan, memang saya ini orang yang ulet dalam dagang, semua pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan detail, kemudian begini disebutkan semua, tapi dia lupa kepada Allah, bahwa Allah yang memudahkan urusan dia sehingga dia berhasil. Kemudian kata dia, sekarang ini contohnya nggak usah kita baca ya, itu yang kedua ya intinya. Thalithan, yang ketiga, amma dilalatus syar', adapun dilalatus syar'i, dalil syar'i ala wujudillahi ta'ala, fali'anna al-kutub as-samawiyah kullaha yantiqu bidzalik, karena kitab-kitab samawiyah baik dari Injil, Zabur dan yang lain termasuk Al-Qur'an, semuanya menyebutkan demikian. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil adilati al-mutadhamminati lil masalihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alim. Maka semuanya itu berasal dari Rabb yang maha
hakim dan maha alim bimasalihi khalqihi, atas maslahat makhluknya. Oke, itu ikhwan sekalian, intinya di Quran, di Injil, di Zabur dan yang lain, Allah yang maha tahu apa maslahat yang menjadi maslahat untuk kita, sehingga Allah buat aturan menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Allah tidak membiarkan kita dibiarkan semaunya, enggak. Ada aturan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sekarang gini, kalau antum dan saya datang ke sebuah sekolahan, sekolah ini rapi, ada tulisan-tulisannya, misalnya pintu masuk, pintu keluar, ini kantor, ini ruang guru dan yang lain, tertata rapi, lalu ruangannya juga bersih. Kira-kira dalam benak kita, kalau gitu ada pengelolanya tidak? Jawabannya pasti ada. Kalau antum dan saya lihat bumi ini rapi, masya Allah, berputarnya matahari dan planet dan yang lain-lain, tak ada yang tabrakan. Ketika datang malam, siangnya pergi. Ketika siangnya datang, malamnya pergi. Dialirkan angin yang kita pakai untuk bernafas, diturunkan hujan, kemudian dibuat suhu yang mu'tadil, yang kita cocok tanpa harus pakai AC di mana-mana. Kemudian dimudahkan kepada kita ini dan itu. Berarti ada yang mengatur. Jadi oleh karena itu sangat heran kalau ada orang tidak yakin bahwa Allah itu ada, padahal yang seperti ini mereka rasakan. Ya, kemudian rabian yang keempat, wa amma adilatul his. Sekarang his. Dalil yang keempat adalah al-his. His ini panca indera, mudahnya mungkin begitu. Dalil panca indera bahwa Allah itu ada. Salah satunya kata beliau, ahaduhuma annana nasma'u wa nushahidu min ijabatid da'in. Kita mendengar dan menyaksikan diijabahkannya doa-doa. Berarti Allah itu ada. Termasuk juga wa ghauthul makrubin, dan diturunkan katakanlah ghauth ini bisa juga maknanya hujan yang penuh dengan barokah ketika orang-orang dalam keadaan kekeringan. Ketika berdoa dikabulkan. Makanya ada sahabat ketika hari sangat terik, dia berdoa dan didengar oleh teman sebelahnya. Apa doa dia? Allahumma aghithna al-yawm. Ya Allah, turunkan hujan hari ini. Kemudian begitu keluar dari masjid, langit menjadi mendung dan turun hujan. Maka temannya yang tadi yang ikut dengar, ya fulan, katanya, alasta anta alladhi tad'u Allah an yughithna al-yawm? Bukankah engkau yang tadi berdoa Allah turunkan, supaya Allah turunkan hujan? Sekarang hujannya turun. Sahabat yang tadi itu dia langsung pergi dan tidak ingin mengiyakan, khawatir datang riya. Kan kalau model kita kan, iya, coba siapa yang belum tahu saya ya begini ini, katanya. Saya berdoa sekali langsung dikabulkan. Ini sahabat beda dengan kita. Tahun 2019 pas haji, bukan hajinya bukan di hari Jumat, di Arafah itu sangat panas. Tiba-tiba ketika sangat panas, tahu-tahu jadi mendung. Maka kita saling nengok, katanya, tadi antum yang doakan, katanya. Bukan kita saja yang berdoa, mungkin orang-orang berdoa. Kita ada tendanya. Banyak orang-orang yang jamaah haji yang tidak di bawah tenda ketika siang sangat panas. Mungkin mereka yang berdoa. Akhirnya jadi hujannya itu enggak besar, hujannya cuma kecil, tapi langitnya mendung dan tidak turun-turun hujan lagi sampai maghrib. Jadi udaranya jadi adem dan enak. Nah, ini bisa jadi ikhwas sekalian, bisa jadi bahwa ada orang lain yang berdoa, tapi inilah his. His ini bisa dilihat, bisa dirasakan dan seterusnya. Contoh misalnya ketika Allah menceritakan tentang Nuh, wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lah. Dan Nuh ketika berdoa nada, memohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah kabulkan. Akhirnya nabi-nabi yang lain juga sama.
Dikabulkannya doa menunjukkan bahwa Allah itu ada. Antum dan saya, bukankah kalau berdoa kemudian ada dikabulkan doa kita, menunjukkan bahwa itu juga Allah itu ada. Sekarang pertanyaannya, kalau doa kita tidak dikabulkan, masalahnya kalau doa tidak dikabulkan ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu lebih baik untuk kita, seperti seorang berdoa agar tidak terlambat. Dia datang ke bandara terlambat juga, akhirnya dia terlambat, nggak naik pesawat berletter L, akhirnya ternyata tenggelam pesawatnya di lautan. Barulah dia tahu yang Allah tetapkan lebih baik dari yang dia minta kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita meminta kepada Allahumma rzuqni rizqan halalan kathiran, misalnya dia tambah begitu, ya Allah berikan saya rizki yang halal dan banyak, tapi rizki kita tidak banyak-banyak, mungkin itu lebih baik, karena Allah yang maha tahu tipe orang ini dengan begitu dia akan lebih saleh. Ada seseorang gak lulus ujian 2-3 kali, mungkin bagi dia lebih baik. Intinya dia berusaha untuk berusaha dan berdoa, kemudian husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga termasuk itastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin, dalam surat Al-Anfal. Mereka talabal ghaus, memohon pertolongan kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Ya, ketika perang Badar jumlah mereka orang kafir lebih sedikit, lebih banyak, jauh 3 kali lipat dari kaum muslimin. Akhirnya Allah turunkan 1000 malaikat, dan tentu satu malaikatnya sudah cukup ya, 1000 malaikat. Sehingga sahabat melihat dikiranya ada temannya sebelah kanan, ternyata sebelah kiri juga ada temannya. Jadi maksudnya yang sebelah kanan tadi mungkin malaikat, bukan teman dalam arti sahabat yang lain. Wa fi sahihil Bukhari an Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala inna arabiyyan dakhala yaumul jum'ah. Adalah seorang Arabi masuk pada hari Jumat. Wan nabiyyu yakhutubu, dan Nabi sedang berkhutbah. Faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal fad'ullaha lana, farafa'a yadayhi wa da'a. Fathara as-sahab amthal al-jibal falam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matar, katanya, yatahadi ala lihyatihi. Ini ada yang kurang sedikit, Allahu a'lam. Ya, hatta ra'aitul matar nuqtah-nuqtah ala lihyatihi. Katanya ina Arabiyan, ada seorang Arabi datang ke masjid dan Nabi sedang berkhutbah Jumat, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hancur harta saya atau rusak, dan juga termasuk kelaparan ya, keluarganya, maka doakan kepada Allah untuk kami supaya turun hujan, karena tadi kekeringan. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa, maka fathara sahab, awan pun kemudian bergeser sebesar gunung, dan kemudian tidak lama setelah itu turun hujan. Bahkan Nabi belum turun dari mimbarnya, hujan sudah turun. Sampai aku lihat, kata rawi, kata Anas bin Malik, itu air hujan membasahi membasahi lihyahnya. Hadis ini menunjukkan masjid di zaman Nabi belum ada atapnya, sehingga Nabi ketika beliau di atas mimbar dan berkhutbah, hujannya ini mengenai tubuhnya dan sampai lihyahnya basah. Yang kedua menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang berbicara kepada khatib dan khatib sedang di atas mimbar. Sama sebagaimana khatib boleh berbicara kepada jamaah kalau terkait dengan urusan Jumat. Misalnya di belakang sana ada orang bawa karung ngambilin sendal jamaah. Kita yang lagi, kan orang-orang ngadapnya ke kiblat, kita yang di atas mimbar boleh mengatakan, Bapak yang di sop paling akhir tuh ada seseorang bawa karung ngambil beberapa sepatu yang ada di sana. Boleh, gak ada masalah. Atau ketika terjadi sesuatu yang membahayakan, boleh diingatkan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan di zaman sahabat juga ada kekeringan dan pernah terjadi, dan kemudian Nabi SAW berdoa dan turun hujan. Poin yang keempat menunjukkan bahwa Nabi doanya dalam keadaan dikabulkan Allah. Apakah ada doa Nabi yang tidak dikabulkan? Ada.
Misalnya ketika Nabi mengatakan Allahumma al'an fulan bin fulan wal'an fulan bin fulan, disebutkan 3 orang, ternyata 3-3-nya masuk Islam dan dapat hidayah. Tetapi waktu perang Badar Nabi berdoa, disebutkan 3 orang juga, Allahumma al'an fulan. Ini sebelum perang Badar. 3 orang ini, Ikhwan, 3-3-nya ada di dekat Ka'bah lagi dengarkan Nabi baca Quran sambil berdoa tadi. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah, walaupun Nabi itu dianggap sesat oleh mereka, mereka sangat senang mendengarkan bacaan Quran, sehingga kalau Nabi sholat di dekat Ka'bah, mereka di balik Ka'bah mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Termasuk Abu Lahab, ketika Nabi membaca Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, dia dengar dengan istrinya. Nah, ringkas cerita, 3 orang ini, Ikhwan, disebut namanya. Akhirnya ketika mau perang Badar, 3-3-nya diajak perang. Ayo berangkat perang maksudnya. Kata salah seorang mereka, katanya, Alaysa ismi, bukankah nama saya? Katanya. Sami itu, aku dengar dia, maksudnya Muhammad SAW, menyebutkan nama saya. Saya nggak mau berangkat. Kenapa nggak mau berangkat? Nama saya disebut sama orang ini, katanya. Nabi Muhammad ini atau Muhammad SAW ini, kalau dia menyebut seseorang, pasti terjadi. Saya nggak mau berangkat. Yang kedua, yang ketiga sama, 3-3 nggak mau berangkat. Akhirnya oleh yang ngajak dikasih dupa. Dupa itu bukan ini ya, mungkin bukan dupa namanya. Tempat wangi-wangi perempuan, apa namanya? Ya pokoknya satu perangkat mungkin begitu. Nih, berarti kamu perempuan. Akhirnya orang Arab jahiliyah kalau rujula ini ke laki-lakinya dicela langsung bangkit. 3-3-nya berangkat perang, 3-3-nya paling pertama meninggal atau mati di perang Badar. Nah, ternyata ikhwas sekalian, wa fil jum'ati tsaniyah, di Jumat yang kedua, ini orang Arab ini kan datang kekeringan didoakan. Jumat kedua, qama dzalikal a'rabi, orang Arabi ini pun berdiri. Faqala ya Rasulullah, tuhdamul bina, ya Rasulullah, rumah-rumah kami hancur, wa ghuriqal malu, dan juga tenggelamnya harta kami. Fad'ullaha lana, doakanlah untuk kami ya Rasulullah supaya hujannya berhenti. Jadi hujannya dari pekan kemarin tuh hujan terus sampai rumahnya tenggelam dan hartanya tenggelam, maka meminta didoakan lagi. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, akhirnya pun hujannya berhenti. Dari sini menunjukkan ikhwas sekalian, Nabi berdoa, Allah kabulkan. Berarti apa? Allah itu ada. Saya pernah mendengar salah seorang syekh yang membahas kitab Fathul Majid di bab Ya Mujibul Muttar. Waktu itu beliau menyampaikan sebuah kisah tentang seorang tukang ojek di zaman dahulu. Ojeknya bukan pakai sepeda motor tentunya, pakainya keledai. Kemudian tukang ojek ini saleh. Setelah itu ada penumpang yang jahat, dia bilang, antarkan saya ke tempat ini. Kata tukang ojek yang saleh ini, wallahi la adri aina hadzal makan wala astati an urafikuka. Saya tidak bisa mengantar kamu dan saya tidak tahu tempat ini. Kata penjahat yang pura-pura penumpang ini, kata dia, sa'adulluka, saya akan tunjukkan engkau. Akhirnya berjalanlah, dimulai perjalanannya di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa, dihentikan di tengah jalan. Kata dia, akhrij malak, keluarkan hartamu, wa illa aqtuluk, kalau enggak saya akan bunuh engkau. Tukang ojek ini, ya kita sebut tukang ojek aja lah biar mudah. Apa dia bilang? Ma indi mal, aku tidak punya harta, illa hadza faqat, kecuali ini keledai saya ini. Uang tidak punya, segala enggak ada. Kata perampok ini, idzan sa'aqtuluk, kalau gitu saya akan bunuh kamu. Kata dia, idzan li, tolong izinkan saya, sa'usalli rak'atain, saya akan sholat 2 rakaat. Setelah itu silahkan kau bunuh. Akhirnya diizinkan, dengan pisau
atau semacam sinjar. Sinjar ini pisau pendek atau kayak belati gitu, diletakkan di punggungnya, ditempelkan begitu. Artinya dia benar-benar orang ini mau membunuhnya. Begitu dia takbiratul ihram, dia merasakan di punggungnya ada pisau. Lalu dia pun takbiratul ihram. Kata dia dalam kisah ini, lam atadzakkar, saya tidak ingat bacaan walau Fatihah. Al-Fatihah tidak ingat, saking dalam keadaan gentingnya. Bacaan ayat setelah Al-Fatihah, surat-surat pendek juga tidak ingat. Yang dia tahu ya sudah dia ruku, bacaan ruku juga lupa. Lalu dia sujud setelah i'tidal di rakaat kedua sama. Hanya saja sebelum rakaat yang terakhir, rakaat kedua, sebelum salam, dia berdoa dalam hatinya, ya mujibul muttar unsurni, wahai Rabb yang mengabulkan doa orang teraniaya, tolonglah saya. Faja'a min jihatil kiblah, datang dari arah kiblat rajulun, seorang laki-laki menunggang kuda, dan dia melemparkan sebuah tombak dan kena ke orang yang penjahat tadi, dan orangnya mati. Kemudian selesai dia salat, dia bertanya, anta, katanya, mana anta, siapa engkau? Alladzi jaa fujaa, yang datang dengan tiba-tiba. Dia bilang apa? Ana rasulu mujibul muttar, saya utusan zat yang mengabulkan doa orang yang teraniaya. Kemudian dia pergi entah kemana, dan orang ini bersyukur dan dia selamat dari kejahatan orang tadi, dan dia semakin yakin bahwa Allah itu ada karena dia berdoa dan dikabulkan. Lalu siapa yang datang tadi, ikhwan? Allahu a'lam. Bisa dia malaikat? Loh, apakah malaikat bisa datang kepada orang selain Nabi? Bisa. Malaikat apakah bisa datang ke kita? Kita kan bukan Nabi. Apakah bisa datang ke kita? Bisa nggak, Pak? Bisa. Malaikat mencabut nyawa, jelas. Maksudnya malaikat yang lain mungkin. Cuman kalau istilah mungkin kan kemungkinannya kecil banget, mungkin iya. Karena malaikat pernah datang ke Maryam. Maryam bukan nabi, bukan rasul, sehingga Maryam mengatakan, ana a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, saya berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kamu wahai laki-laki asing kalau engkau bertakwa. Kata Jibril, ana rasul rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya, saya utusan Allah, maksudnya rasul, ingin memberitahu kamu wahai Maryam, kamu akan dapat seorang anak yang suci atau yang cerdas. Malaikat Jibril datang kepada ibunya Nabi Musa. Ibu Nabi Musa bukan nabi, bukan rasul. Oleh karena itu, ikhwan, kalau hanya sebatas malaikat mungkin, dan bisa jadi kita tidak tahu bahwa dia malaikat. Cuma jangan berlebihan seperti orang yang mengatakan, wah, saya tadi didatangi oleh Jibril. Di mana? Iya, di pegunungan Dieng. Saya bertapa, kemudian didatangi Jibril. Apa dia bilang? Kamu sudah diangkat jadi nabi di zaman ini untuk wilayah Jawa Tengah. Itu ada pernah terjadi, karena kalau saya sampaikan karena ada yang ngaku gitu. Yang satu lagi dia bermimpi ketemu Nabi 7 kali katanya. Nggak jauh dari sini tempat tinggalnya bahkan. Dan dia lupa semua apa yang dia pernah bermimpi. Kemudian waktu kita tanya, apakah antum bermimpinya mendengar langsung dari mulut Nabi bahwa dia adalah Muhammad ibnu Abdullah? Kata dia, saya sudah lupa. Ya udah, mimpi yang terakhir yang baru kemarin juga lupa. Lupa semua. Mimpi yang ke-6 udah nggak ingat yang ke-6. Jadi apa yang dia ingat kalau begitu? Jadi intinya, orang yang mengaku sesuatu yang tidak ada hakikatnya, dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Oh ya, tadi lupa juga. Kalau gitu apakah boleh seseorang Gojek tadi? Boleh, nggak ada masalah. Dan itu dia jasa kan. Dan kalau sekiranya, ikhwan, antum dan saya jadi dia, kita lawan gimana? Boleh. Kalau kita meninggal, syahid meninggalnya. Jangan jauh-jauh kalau antum habis pulang ngaji, di tengah jalan ada yang menghadang, merampok.
Dia bilang, katanya, atlub minka na'al, saya minta dari kamu sandalmu sini, kalau enggak saya bunuh. Sandal kita diminta satu sama dia, sandal japit padahal. Boleh nggak kita mempertahankan? Boleh. Sampai terjadi duel dan kita meninggal, syahid, karena mempertahankan hak kita. Kecuali kalau antum lihat perampoknya, mau sandal japit saya, mau, ambil aja. Maka itu juga tidak masalah. Tapi kayaknya nggak ada perampok yang nyari sandal. Jadi intinya kalau kita bertahan, mempertahankan diri, lalu kita meninggal, maka terhormat. Baik, ikhwan sekalian, jadi kalau ada berdoa lalu dikabulkan, berarti itu Allah itu ada. Oleh karenanya jangan sampai seseorang meragukan bahwa Allah itu ada. Wa mazalat ijabatud da'in amran mashhudan ila yaumina hadza. Maka dikabulkannya doa itu sampai sekarang ada, dan bahkan tentunya ini bisyaraitil ijabah, dengan syarat-syarat ijabahnya doa. Ada seseorang yang dia kayak tadi modelnya mengancam ya, atau dia berdoa nggak dikabul-kabulkan, akhirnya dia udah bosan lah saya berdoa, katanya nggak usah berdoa lagi. Dan ini diantara dakwah sebagian orang non muslim, mengajarkan anak-anak kecil, coba silakan pejamkan matanya, minta permen kepada Allah Ta'ala. Dibuka matanya, apakah ada permennya? Tidak. Sekarang minta sama Pak Guru, minta permen, tutup matanya, gurunya nyebarkan atau bagikan permen. Coba dibuka kedua matanya, ada. Nah, Pak Gurunya ada dan Allah tidak ada. Itu kesesatan yang diajarkan. Baik, wal anal ayat al-anbiya allati tusamma al-mu'jizat yushahidaha an-nas aw yasma'una biha, termasuk mukjizat ikhwan sekalian, dilihat oleh manusia atau didengar. Contoh misalnya misalul dzalik tentang Musa alaihissalam, hina amarahu Allah Ta'ala an yadriba bi'asah al-bahra. Nabi Musa ketika diperintah Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dilihat oleh semua orang yang ada di situ, benar-benar fanfalaqa ithnaya asyarata tariqan, ithnaya asyara tariqan ya bisa, jadilah 12 jalan yang kering dan masing-masing ada dindingnya, artinya tidak campur. Dan ini betul-betul beneran dan dimasuki oleh orang-orang Bani Israel dan selamat sampai ujung lautan tersebut. Qala ta'ala fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal hajar bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin qattaydil azim. Tadi dalilnya ya, ayat ini. Jadi benar-benar Allah itu ada karena Allah perintahkan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa lakukan, dan benar-benar berubah kemudian jadi 12 jalan yang kering. Wa mithalu sanin, contoh yang kedua, ayatu Isa, tentang ayat Nabi Isa atau mujizat Nabi Isa alaihissalam, haitsu kana yuhyil mauta, ketika menghidupkan orang yang mati. Dalam sebuah kisah Israiliyat, ikhwan, ada satu orang wanita menangis, kemudian ditanya, katanya, mayubkiki, kenapa engkau menangis? Bukan perempuan ya, ini kisah yang lain. Kisah Israiliyat menyebutkan seorang laki-laki menangis di zaman Nabi Isa. Mayubkika, kenapa engkau menangis? Kata dia, tufiya zaujati, istri saya meninggal. Jadi dia bersedih karena istrinya meninggal. Setelah itu apa yang terjadi, ikhwan? Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menghidupkan jenazah istrinya. Lalu Nabi Isa mendoakan, dan ternyata yang keluar dari kuburan ini seorang laki-laki yang besar. Apa kata laki-laki ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Maka Nabi Isa menanyakan, ini laki-laki. Ternyata laki-laki yang tadi istrinya meninggal itu salah menunjukkan kuburannya. Kuburan istrinya itu yang bukan yang ini tapi yang sebelahnya.
Akhirnya minta dimatikan lagi dan barulah istrinya dihidupkan. Ini dalam kisah Israiliyat seperti itu. Dan akhirnya istrinya meninggal dalam keadaan orang yang rugi karena dia berbuat maksiat. Waktu meninggal pertama dia salihah, meninggal yang kedua dia nasizat karena dia tergoda oleh seorang laki-laki dan kemudian dia meninggal sebelum lanjut apa yang diinginkan. Dan kisah Israiliyat kalau bertentangan dengan Quran kita tolak, kalau sesuai kita terima, kalau nggak tahu boleh kita habarkan. Walaupun jadi boleh meriwayatkan walaupun itu tidak tahu bertentangan atau sesuai dengan Al-Quran. Nah, wa uhyil mauta biidznillah. Nabi Isa menghidupkan yang mati dengan izin Allah dalam surat Al-Imran. Wa idh yukhriju al-mauta biidzni, menghidupkan atau mengeluarkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu disaksikan. Wa mithalul thalith, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina talabat minhu Quraisy ayah. Ketika orang Quraisy meminta kepada Nabi tanda atau mukjizat. Apa itu? Belahlah bulan. Maka Nabi SAW berdoa, fanfalaqa firqatain, jadilah bulan terbelah menjadi dua, maka dilihat oleh manusia. Walidzalika, oleh karena itu Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat datangnya kiamat dan bulan terbelah, dan ini benar-benar terbelah menjadi dua. Dan belakangan terakhir ada penelitian bahwa ada tanda-tanda bulan terbelah. Nah, sahabat walaupun nggak penelitian dulu, udah beriman duluan. Dan kita begitu membaca surat Al-Qamar ini ayat 1 menunjukkan bahwa benar bulan pernah terbelah walaupun sekarang menyatu lagi. Makanya antum dan saya kalau lihat bulan di malam hari, kalau ingat ayat ini, maka seseorang tambah bersyukur kepada Allah. Dan demi Allah, sekiranya waktu itu kita ada, Nabi membelah bulan di sana di hadapan orang Quraisy, dan kita ada di sini, dan kita malam itu sudah hidup, demi Allah kita akan melihat bulan terbelah. Makanya ada catatan, katanya dalam catatan orang-orang Cina, dinasti siapa begitu, mereka juga melihat bulan terbelah dari daratan Cina. Bukan sihir yang mustamir, bukan. Dia adalah ayat, dia adalah tanda. Dan ini bukti kekuasaan Allah. Sebagaimana Nabi mengeluarkan ini air dari jari jemarinya. Ketika kekurangan air, Nabi memasukkan ke dalam semacam zukok atau kayak baskom gitu. Kemudian Nabi bilang apa? Hayya 'alat tahur. Keluar dari antara jari jemarinya ini air, dan minum dan berwudu. Sahabat yang jumlahnya sangat banyak. Kalau saja ikhwan kita hidup di zaman itu bersama Nabi, mungkin kita juga beriman, tapi belum pasti beriman. Di seorang ibu-ibu yang bilang, kalau saya lahir dan hidup di zaman Nabi, bisa jadi katanya saya jadi istri Nabi, Pak. Saya hanya bilang, ya Bu, mudah-mudahan. Tapi kan nggak boleh, karena sudah terlanjur kita hidup di zaman sekarang. Kita hidup di zaman sekarang menunjukkan kita ini tidak pantas hidup di zaman Nabi. Kita ini orang kayak kita, modelnya kayak gini-gini. Ya kalau jadi istrinya Nabi atau istri sahabat, alhamdulillah kan. Bisa jadi orang kayak kita, jadi istrinya Abu Jahal, istrinya siapa? Abu Lahab. Ya, jadi intinya ini ikhwan sekalian, fahadil ayat al-mahsusah allati yajriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulihi. Inilah mukjizat yang mahsusah, yang bisa disaksikan, yang Allah Ta'ala menjadikan itu terjadi sebagai penguat untuk Rasulnya, wa nasran lahum, dan sebagai pertolongan kepada mereka, tadullu dilalah qat'iyah ala wujudillahi ta'ala, sebagai dalil yang sangat qat'i bahwa Allah itu ada. Bayangkan Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular, ularnya ular betulan.
Nabi Ibrahim dibakar, apinya tidak menjadikan dia terbakar. Menunjukkan Allah itu ada. Kita masalahnya, ikhwan, ini nasihat buat kita semua. Kita kadang menganggap Allah tidak ada, padahal Allah itu ada dan melihat dan menyaksikan. Makanya di kalangan salaf mereka mengatakan, kalau kita menyendiri, la taqul khalautu, jangan bilang saya sedang sendirian, walakin qul alayya raqibu, tapi katakanlah saya sedang ada yang mengawasi. Makanya sebagian ulama yang lain mengatakan hati-hati dengan fitnah menyendiri atau ujian ketika menyendiri. Apa itu? Di hadapan orang kelihatan baik, ketika menyendiri dia buruk. Dan di akhirat kita sendiri-sendiri, maka yang buruk ini yang mungkin akan banyak kita dapatkan. Nah, kemudian jadi oleh karena itu sekalian, al-iman billah, tadi poin yang pertama kan, keimanan kepada Allah ini bisa diketahui dengan 4 dalil ya, atau dengan 4 bagian. Pertama apa tadi? Dalil fitrah, ya kan? Kemudian dalil akal. Kemudian termasuk juga dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baru yang keempat, dalilul hissi, panca indera, bisa dirasakan, bisa dilihat dan seterusnya. Cuman orang-orang di kita kadang-kadang kalau belum dirasakan dia belum yakin, kalau belum dilihat dia belum. Sampai ada orang membuat katakanlah apa ya, keyakinan bahwa ruh itu ada. Kalau apa? Kalau dibuat gambarnya lalu dibuatlah seperti asap, oh itu ruhnya keluar dari badannya. Padahal bukan, tidak harus begitu. Baik, war-rabbu man lahul khalq wal malik wal amr. Disebut Rabb itu, ikhwan, harus mengandung 3 unsur. Pertama dia menciptakan, kedua dia memiliki, dan ketiga dia mengatur. Ini makna Rabb. Jadi kalau sesembahan itu dia adalah Rabb harusnya, maka tidak ada sesembahan di muka bumi ini yang memiliki sifat seperti Allah. Misalnya dewa, misalnya ya, kita membandingkan dalam rangka untuk meyakinkan bahwa kita sebagai seorang muslim, apakah dia dicinta, apakah dia menciptakan, apakah dia juga memiliki, apakah dia juga bisa mengatur. Kalau ternyata kayak Fir'aun saja tidak bisa mengatur matahari terbit dari misalnya dari barat, terbenam di timur, dia nggak bisa, maka ini bukan ilah, tidak layak dianggap sebagai ilah. Begitu juga dengan menciptakan. Maka dari itu, fala khaliqa illallah, la malika illa huwa. Tidak ada pemilik, tidak ada ilah kecuali Dia. Ala lahul khalqu wal amr. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Ini dalil antara 2 dalil yang menyebutkan bahwa Rabb itu hanya Allah saja. Adapun ilah-ilah yang dianggap sebagai ilah, kenapa dibilang ilah? Karena Allah menyebutkan juga bahwa itu sebagai alihah, walaupun tidak pantas dibilang ilah. Walam ya'lam anna ahadan minal khalqi, tidak diketahui seorang pun dari makhluk mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala illa an yakuna mukabiran, kecuali mereka orang-orang yang tadi, orang-orang yang sombong saja. Kama hasala Fir'aun, seperti yang terjadi pada Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb yang maha tinggi, Rabb kalian yang maha tinggi. Ya, ini beberapa dalil yang menyebutkan ke bawahnya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka jawabannya apa? Yang menciptakannya adalah Al-Aziz Al-Alim, Allah Ta'ala. Nah, kemudian ya sekalian, yang terkait dengan
Allah Ta'ala juga al-iman bi al-uluhiyah. Jadi kalau tadi rububiyah ya, kemudian juga tadi biwujudillah, iman kepada wujud Allah. Yang kedua rububiyah, yang ketiga ini uluhiyah. Maknanya adalah tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanu ar-rahim. Jadi kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Termasuk juga kata Nabi Yusuf alaihissalam, annahu qala li sahibai sijn, dia berkata kepada dua orang yang dipenjara, a'arbabul mutafarriquna khairun amillahu al-wahidul qahar, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah itu lebih baik daripada Allah yang satu? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, sesungguhnya yang kalian sembah adalah nama-nama yang dikasih nama oleh kalian dan orang tua kalian yang Allah tidak pernah menurunkan kepadanya kekuasaan. Jadi yang disebut ilah apa sajalah, Latta, Uzza, Manat, Hubal, yang kuasa, yang dan seterusnya, itu nama-nama yang dikasih nama saja. Sampai sekarang seperti contoh misalnya Nyi Roro Kidul, apakah ada yang sudah pernah ketemu, lo berkenalan betul tidak, sejak kapan dia hidup, di mana tinggal dan seterusnya. Itu kebanyakan adalah keyakinan yang didapat dari orang-orang tua dahulu lalu turun temurun, sama dengan seperti apa cerita apa ya, nenek sihir dan yang lain mungkin. Ala kulli hal al-musyrikun seperti itu. Wa qad abtalallahu ta'ala, ya sedikit lagi, dan Allah telah membatalkan keyakinan orang-orang musyrik ini. Pertama katanya annahu laisa bi hadhihi al-aliha allati takhadhaha syai'un min khasa'is al-uluhiyyah. Ilah-ilah yang disembah ini tidak memiliki kekhususan sehingga kalaupun mereka sembah aslinya tidak layak disembah. Wa tsani, yang kedua, ana haulal musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu. Orang-orang musyrik dahulu mereka juga meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah sendirinya, tidak ada yang menyaingi dan tidak ada yang layak sebagaimana layaknya Allah sebagai ilah. Kemudian hal yang keempat dikatakan di sini, enggak. Di bagian akhir al-amr rabi, bagian yang keempat, mimma tadammanahu al-iman billah, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi tadi empat itu artinya yang pertama iman wujud Allah, kedua iman kepada rububiyah Allah, ketiga iman kepada uluhiyah Allah, dan yang keempat iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga hanya poin-poin global saja. Intinya bahwa Allah Ta'ala memiliki nama dan Allah memiliki sifat. Usahakan setiap kita menghafal Asmaul Husna, karena dalam hadis Nabi yang sahih, man ahsaha dakhala jannah, inna lillahi ya tis'ah wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala jannah. Sungguhnya bagi Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Maksud menghafalnya adalah ya'lamu maknaha, mengetahui maknanya. Kemudian yang kedua adalah wa ya'malu bimaqtadaha, mengamalkan isinya. Nah, maka dari itu satu nama Allah kalau diamalkan dan difahami isinya dengan benar, itu berpengaruh sangat kepada kehidupan kita ya. Contoh misalnya Allah Al-Qadir, Allah Maha menguasai, Allah Maha menakdirkan. Seorang ketika mendapatkan musibah maka dia akan sabar karena apa? Allah Al-Qadir. Begitu juga seseorang ketika dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala Al-Qadir, maka dia pun tidak akan pernah dalam keadaan sombong dengan apa yang dia miliki, karena di tangan Allah segalanya ditetapkan. Termasuk ikhwan, masalah hidayah. Saya dan antum ini kan belum jelas nasibnya kelak. Dan Allah tidak berbuat zalim. Kalau Allah kehendaki kita dimudahkan jalan menuju surga. Dan jika Allah menghendaki
sebagian kita ada yang ditahan dari hidayah, ini haknya dia. Walaupun tiap hari ngaji, kalau hidayah belum dikasih, tidak akan dia dapat hidayah. Ya, tentang nama dan sifat Allah, insyaallah lain kali disebutkan dengan jelas poin-poinnya, insyaallah di beberapa kutub yang kecil atau kitab yang membahas masalah tersebut. Intinya di bab ini adalah seperti itu. Jadi iman kepada Allah berarti ada 4 hal yang sangat penting. Pertama, al-iman bi wujudillah, iman kepada wujud Allah Ta'ala. Artinya Allah itu ada, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang kedua, memiliki sifat rububiyah, dan poin ketiga, Allah memiliki sifat uluhiyah, dan yang keempat, Allah Ta'ala memiliki asma dan sifat. 99 nama ini bukan batasan, tapi dia sebagian nama-nama Allah yang diberitahukan kepada kita. Adapun nama-nama Allah sangat amat banyak dan jumlahnya tidak terhitung. Ya, bisa dilihat dalam beberapa kitab yang membahas masalah tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Iya, seseorang misalnya dia mau punya hajat. Ada pertanyaan di sini, bolehkah seseorang kalau ada uzur di waktu mendung, mau hujan, terus meminta agar hujan dialihkan di tempat yang lebih membutuhkan, apakah boleh berdoa supaya hujan digeser? Zahirnya adalah seseorang berdoa, misalnya Allah tahanlah hujan, nggak ada masalah. Seperti ada satu orang ikhwan, langit sudah sangat mendung, dia nggak pakai jas hujan, padahal bawa bonceng ibunya sakit dari rumah sakit, jaraknya kira-kira mungkin setengah jam lebih. Maka dia sambil jalan dia berdoa, ya Allah tahanlah hujan, jangan turun kecuali kalau saya sampai di rumah. Mungkin entah karena keikhlasan beliau, dan akhirnya dia naik sepeda motor masuk rumah. Begitu masuk rumah, hujan sangat deras turun. Dia sujud syukur. Yang seperti ini insya Allah tidak masalah. Atau seperti tadi hadis Nabi yang di atas tadi, ya, ketika orang Arab ini dia berdoa, kemudian berdoa supaya hujannya tidak turun kan, maka dikabulkan Allah Ta'ala. Yang pasti hujan dia adalah rahmat dan menjadi ujian ketika hujan ini, sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam, sebagai adab. Maka larangan mencela hujan ini yang terbaik, ya. Jadi jangan bilang hujan lagi, jangan, disyukuri saja. Dan bawa payung sebelum hujan diperintahkan, sebagaimana belajar sebelum ujian atau bekerja sebelum dia mendapatkan uang. Itu bagian yang diperintahkan. Allah Ta'ala alam bissawab. Iya, tentang masalah yang ditanyakan, sudah daftar haji, kemudian meninggal suaminya, lalu sampai waktunya dia harus berangkat. Beberapa penjelasan ulama, insya Allah tidak masalah ketika seseorang terpaksa dalam keadaan demikian, apalagi dengan kondisi daftar yang sangat panjang antriannya, dan syarat yang lain kondisinya aman, ya, artinya perjalanan aman, semua aman, dan dia dengan jamaah ibu-ibu, insya Allah nggak ada masalah. Akan tetapi sekali lagi, kalau keadaannya dibuat-buat, ini yang jadi masalah. Ini kan tidak dibuat-buat, wakilnya demikian. Bahkan kalau usia sudah 45, sebagian ijtihad para ulama mu'asirin membolehkan walaupun tidak ada mahram. Sama juga dengan keadaan misalnya seorang tawaf ifadah bagi haji, padahal di saat dia harusnya tawaf dia haid misalnya, dan menunggu haid selesai, keburu jadwal pesawatnya harus pulang. Apa yang dilakukan? Sudah tetap dia tawaf walaupun dia dalam keadaan haid. Dia itu sebagian ijtihad para ulama seperti itu. Jadi intinya
Serba salah kita hari ini kan. Mau daftar haji sekarang bagi yang belum nikah, nanti kalau dapat istri berarti tidak sama kan daftarnya. Akhirnya gimana? Jangan daftar dulu katanya. Daftarnya kalau sudah nikah. Kalau sudah nikah daftar, antriannya berapa sekarang? 70 tahun, Pak. Ya kan nanti sama juga sudah sangat sepuh. Makanya kalau ada kesempatan ambil. Ya, barangkali ada kesempatan dan itu halal diambil. Ya, apakah masih ada kewajiban salat bagi orang yang stroke? Kalau akalnya masih ada, wajib. Dan mata bukan jadi ukurannya. Kalau akalnya masih ada, wajib. Sekarang kalau matanya melek tapi akalnya sudah hilang, enggak. Atau dia dalam keadaan gila misalnya. Jadi orang yang gila sampai dia waras atau sampai dia normal, makanya kalau dia gilanya semester ganjil, berarti semester genap wajib salat. Tiap semester ganjil dia gila, berarti dia pas tidak gila itu wajib. Begitu juga yang lupa sampai dia ingat. Makanya hina yadkuruha, kalau kita ingat apa yang terluput, saat itu kita kerjakan. Makanya bisa jadi sholat isya dikerjakan di waktu duha. Kenapa? Karena tadi malam lupa, dikira sholat isya. Ingatnya di waktu duha, kerjakan di waktu duha dan dijaharkan. Bukan nunggu nanti isya lagi, habis isya lagi, bukan. Ketika dia ingat dia kerjakan. Atau juga termasuk orang yang pingsan sampai dia sadar. Kecuali pingsan yang tidak sengaja, sebagian menyebutkan enggak. Misalnya dia pingsan selama 3 hari, enggak sengaja, apakah dia harus qadha salat yang kemarin? Enggak ya. Kalau pingsan sengaja mau dioperasi, dibius dulu, maka dia kerjakan salat yang tertinggal ketika dia dibius. Ya, jadi intinya yang tadi ya. Adapun kalau seseorang tidak tahu ini akalnya masih ada enggak misalnya, ya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kita mengajaknya salat, mudah-mudahan dia masih ingat. Dan salat dikerjakan tidak hanya, ya kalau nggak bisa kan duduk bisa. Kalau nggak bisa duduk dia berbaring. Kalau berbaring juga masih sangat sulit, dengan isyarat salatnya, isyarat kedua mata. Kalau nggak bisa juga dengan hatinya. Kalau hatinya juga nggak bisa, berarti udah innalillahi mungkin ya. Ya, jadi mungkin begitu. Baik, ini di bagian yang berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk di bagian yang lanjutannya ya, al-iman bil malaikah. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa naqtafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.